Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Mariinta Seran, perwakilan dari kelompok D. Di sini saya akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai penyesuaian diri remaja terhadap kecemasan konflik dan frustasi. Yang pertama, pengertian penyesuaian diri remaja. Menurut Candler, penyesuaian diri merupakan suatu proses respon individu yang bersifat behavioral maupun mental dalam upaya mengatasi kebutuhan-kebutuhan dari dalam diri, ketenangan emosional, frustasi, konflik, dan memelihara keharmonisan antara pemenuhan kebutuhan tersebut dengan tuntutan atau norma lingkungan. Penyesuaian diri dalam bahasa aslinya dikenal dengan istilah adjustment atau personal adjustment. Berikut adalah penyesuaian diri ditinjau dari 3 sudut pandang. Yang pertama, penyesuaian diri sebagai adaptasi atau adaptation. Yang dimaksud dari penyesuaian diri sebagai adaptasi yaitu penyesuaian diri dalam arti fisik, fisiologis, atau biologis. Misalnya, seorang siswa yang dulunya tinggal di daerah perkampungan, kemudian berpindah ke kota, maka siswa tersebut tentunya harus menyesuaikan diri sehingga dapat beradaptasi dengan lingkungan barunya. Yang kedua, penyesuaian diri sebagai bentuk konformitas atau conformity, yaitu yang dimaksud yaitu seseorang dapat menyesuaikan dirinya sesuai dengan peraturan atau norma yang berlaku. Misalnya dalam lingkungan sekolah, pasti dalam setiap lingkungan sekolah memiliki peraturan yang berbeda-beda. Maka dari itu, pada setiap siswa harus mengikuti peraturan atau menyesuaikan diri sesuai dengan peraturan yang berlaku di sekolah. Yang ketiga, penyesuaian diri sebagai penguasaan atau mastery. Yang dimaksud dari penyesuaian diri sebagai penguasaan atau mastery yaitu kemampuan untuk melakukan penguasaan dalam mengembangkan diri sehingga dorongan emosi dan kebiasaan menjadi terkendali dan terarah dalam penyesuaian diri di lingkungan sekitar. Misalnya dalam hal belajar, tentunya setiap remaja atau siswa itu memiliki cara belajar yang berbeda. Contoh, seorang siswa yang memiliki peringkat tertinggi atau peringkat pertama dalam kelas, maka siswa yang lain mungkin mempunyai keinginan dari diri sendiri untuk bisa menguasai materi atau belajar lebih giat lagi sehingga dapat bisa mencapai peringkat sama seperti yang siswa lain dapatkan. Karakteristik penyesuaian remaja, di mana penyesuaian diri remaja terhadap kecemasan konflik dan frustasi karena dinamika perkembangan yang sangat dinamis. Remaja seringkali diharapkan pada kecemasan konflik dan frustasi. Strategi penyesuaian diri terhadap kecemasan konflik dan frustasi tersebut biasanya melalui suatu mekanisme dengan mekanisme pertahanan diri atau defense mechanism seperti kompensasi, rasionalisasi, proyeksi, sublimasi, identifikasi, regresi, dan fiksasi. Yang berikut, dinamika penyesuaian diri remaja terhadap kecemasan, konflik, dan frustasi. Penyesuaian diri itu bukan merupakan sesuatu yang bersifat absolut atau mutlak. Tidak ada individu yang dapat melakukan penyesuaian dengan sempurna. Mengapa? Karena dalam suatu penyesuaian diri tentunya perlu proses sehingga dapat menyesuaikan diri mereka dengan keadaan yang ada. Penyesuaian diri bersifat relatif, artinya harus dinilai dan dievaluasi sesuai dengan kapasitas individu untuk memenuhi tuntutan terhadap dirinya. Dinamika penyesuaian diri melibatkan sejumlah faktor psikologis dasar yang mengantarkan individu kepada penyesuaian diri yang baik, adjusted behavior.
Yang berikut adalah faktor psikologis dasar yang memiliki pengaruh kuat terhadap dinamika penyesuaian diri remaja. Yang pertama adalah kebutuhan need. Yang dimaksud dengan kebutuhan need yaitu kebutuhan yang bersifat internal. Maksudnya kebutuhan khusus, kebutuhan yang termasuk dalam diri kita masing-masing. Yang kedua yaitu motivasi, penafsiran atau motivation. Yang dimaksud yaitu penafsiran terhadap karakter dan tujuan respon individu dan hubungannya dengan penyesuaian diri. Misalnya, dalam suatu penafsiran tersebut pasti adanya motivasi atau dorongan sehingga dapat menyesuaikan karakter terhadap individu tersebut. Yang ketiga, reception. Yang dimaksud yaitu setiap individu dalam mengalami hidupnya selalu mengalami resepsi sebagai hasil pengamatannya. Misalnya dalam suatu pengamatan, dalam setiap individu harus adanya resepsi sehingga terjadinya pengamatan tersebut. Yang keempat, kemampuan capacity. Yang dimaksud yaitu perkembangan kemampuan remaja dalam aspek kognitif, efektif, maupun psikomotor. Yang kelima yaitu kepribadian personality. Yang dimaksud yaitu penyesuaian diri sesuai dengan pribadi diri sendiri, yaitu pemikiran, perasaan, sikap, dan kebiasaan dan perilaku individu. Misalnya, dalam suatu kepribadian diri, individu memiliki pemikiran dan perasaan, sikap, dan kebiasaan perilaku individu. Maksudnya itu, dalam suatu penyesuaian diri pasti individu memiliki perasaan atau sikap mereka sendiri sehingga mereka dapat menyesuaikan diri mereka. Yang berikut adalah strategi camping remaja. Strategi yang pertama yaitu misalnya pulang larut malam. Tentunya setiap orang tua tidak menginginkan anaknya untuk pulang larut malam atau pulang lewat dari jam yang sudah ditentukan. Maka dari itu, setiap orang tua harus membicarakan hal tersebut dengan anak mereka sehingga ada kesepakatan antara orang tua dan anak. Yang kedua, remaja yang sulit belajar. Tentunya setiap remaja memiliki banyak kesulitan dalam belajar. Maka dari itu, solusi yang harus dilakukan yaitu setiap siswa harus mampu mengenali karakter dan pikiran mereka sendiri dan sehingga mereka mampu untuk memahami materi atau apa yang akan mereka pelajari atau apa yang akan mereka belajar. Yang ketiga yaitu bergantung pada alat telekomunikasi. Dapat kita ketahui bahwa dalam setiap masing-masing remaja atau individu pasti memiliki alat komunikasi atau handphone. Dengan adanya handphone, yaitu setiap individu atau remaja mampu untuk menyelesaikan hal-hal yang bisa berguna bagi diri mereka. Contohnya seperti pengerjaan tugas. Apalagi pada zaman sekarang yang pas COVID seperti ini,
Tentunya dalam suatu pengajaran itu melalui online. Jadi HP itu merupakan salah satu hal penting. Maksudnya HP ini merupakan salah satu sarana dalam membantu remaja untuk belajar secara online. Namun, HP juga sangat berpengaruh terhadap remaja. Mereka menggunakan HP untuk hal-hal yang tidak berguna, contohnya seperti main game. Yang berikut, implikasi pada bimbingan dan konseling. Dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kesulitan belajar yang dialami peserta didik dapat teratasi dengan baik oleh pelaksanaan bimbingan konseling. Walaupun ada beberapa kendala seperti peserta didik tidak mau terbuka pada permasalahan yang dimilikinya, serta kurangnya intensitas komunikasi pihak sekolah dengan pihak guru, namun sedikit banyak masalah tersebut mampu dihadapi dengan baik. Faktor utama yang penting adalah keberadaan konselor. Sebagai pembimbing dituntut peran aktifnya terhadap perkembangan prestasi belajar peserta didik. Yang berikut adalah langkah-langkah untuk memberi solusi terhadap masalah yang dihadapi remaja. Yang pertama, memanggil anak yang bermasalah dan berbicara empat mata perihal segala sesuatu yang terkait dengan masalahnya. Misalnya, guru BK memanggil seorang siswa yang bermasalah dan membawanya ke ruang BK untuk berbicara tentang hal apa saja dan masalah apa yang dihadapinya. Yang kedua, memberinya pengertian bahwa perbuatan yang dilakukannya salah. Seorang guru BK harus memberi pengertian atau mengarahkannya bahwa hal yang ia lakukan itu merupakan kesalahan. Yang ketiga, memotivasi anak yang bermasalah untuk giat belajar dengan kata-kata persuasif. Misalnya dalam pembelajaran ia tidak memahami materi yang guru mata pelajaran berikan. Maka dari itu sebagai guru BK harus memberikan motivasi atau pengarahan kepada dirinya sehingga ia giat dalam belajar. Yang keempat, menjelaskan kepada anak yang bermasalah akan pentingnya belajar, baik untuk sekarang maupun untuk masa depan. Yang kelima, memberikan perhatian yang lebih dalam kegiatan proses belajar mengajar. Maksudnya, jika anak yang bermasalah belum memahami suatu materi, guru harus dengan sabar menjelaskannya kembali dengan kata-kata yang lebih mudah dimengerti. Sekian hasil presentasi dari kelompok kami. Terima kasih.